Iya lah itu mobil. Iya lah. Nah ini Hong. Sudah gitu dong. Oh lah. Sal. Kalimat. Sal. Jalan. Bro. Siap coba. Apa kamu lab? Lab nah. Elsa datang ke Sedindo. Bambun. Itu tisu pak. Pak. Pak, tisu tuh dulu. Tisu tuh dulu di sini. Tisu. Dalam dulu. Masukkan ke dalam dulu. Sal. Jangan jerit. Masukkan. Tahan. Ini kalau berangkat kapalnya ini udah dibak nih. Kon, ini ikut siapa? Walis jangan. Jangan. Ya. Kok maju sini? Keadaan apa? Lapis apa? Masih belum buka? Lapis belum buka masih? Belum. Belajar online lagi masih.
Dulu ini sering buka. Ini lah. Kita lihat lulus kurang karena pas Mustafa 9 hanya hanya lulus bisa nggak dibuka. Tinggal dibikin aja kalau berikan itu masuk. Tapi itu tiga Mustafa juga masuk. Ya maju. Apa kisahnya Pak? Menakib di bawah tuh. بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذرية أمته الكرام وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم اتباع الصالحين ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشن بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب هذه النية وعلى كل من نوى به سلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, pada hari ini, malam ini kita bersama-sama berkumpul di majelis ini untuk sedikit membaca manaqib dari seorang wali min awliyaillah, yaitu Sayyidina Al-Aliyullah Syekh Muhammad Syarwani Abdan Al-Banjari atau disebut dengan Guru Bangil. Disebut dengan Guru Bangil karena memang beliau ini berdomisili dan wafat serta dikuburkan di kota Bangil, Pasuruan. Yang sejatinya beliau ini sebenarnya orang Martapura, yaitu keturunan ke-8 daripada Datu Kalampayat, dari bini Datu. Ketika kita berbicara tentang wali, maka dikatakan inda dzikril awliya tanzilur rahmah ay tatanazzalur rahmah. Ketika diceritakan manaqib wali, maka Allah akan turunkan rahmat. Yang menyuruh dan mencontohkan kita menceritakan wali itu Allah juga. Makanya dalam Al-Qur'an itu Allah banyak membuat cerita di situ. Cerita tentang para wali, di antaranya cerita tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain bukan nabi tetapi wali. Cerita tentang Asif bin Barkhiyah yang disuruh Nabi Sulaiman untuk mendatangkan singgasana Balqis. Ternyata beliau mampu mendatangkan singgasana sampai qabla ayyartadda ilai qatarfu. Sebelum matamu berkedip. Beliau ini bukan nabi, beliau ini wali.
Allah ceritakan kehidupan mereka untuk menjadi pelajaran mereka. Dan memang dalam Al-Quran banyak sekali cerita yang dengan cerita itu mudah-mudahan hati kita menjadi hidup. Artinya di keadaan seperti itu mereka memiliki semangat yang luar biasa di dalam kebaikan. Apalagi di zaman yang seperti kita ini, yang zaman serba mudah. Tapi ya itu tadi, untuk melakukan kebaikan pada dasarnya mudah, begitu juga untuk melakukan keburukan. Tinggal bagaimana mungkin Allah memberikan taufik kepada kita, maka teruslah kita berusaha, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita. Karena ujar Nabi, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu akan dimudahkan untuk menempuh jalan menuju sesuatu yang Allah sudah takdirkan. Kalau memang Allah catat orang ini menjadi ahli surga, maka Allah akan mudahkan langkahnya untuk melakukan amal-amal yang akan membawa dia ke surga. Makanya ada doakan, Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa cepal. Ya Allah, ulun meminta kepada pian surga. Jangan dipadahkan minta surga aja masih kadang, jangan juga, karena yang menyuruh kita menyasar surga itu Allah juga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin Allah samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Kita disuruh untuk menghindari neraka. Jadi kalau kita takut dengan neraka, ujar Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, menyuruh takut neraka Allah, menyuruh menyasar surga Allah, menyuruh mengejar ampunan Allah. Jadi seandainya orang ingin masuk surga, kan ada masalah juga. Nah, lalu surga ini mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan bisa masuk surga berada. Amin. Karena disitulah terdapat letak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan masalah surganya, tapi rahmatnya. Cuma mazhar rahmat itu ada di situ. Tapi kalau bagi orang yang di atas kita, ada ujar mereka, aku hendak masuk surga itu alasannya satu, ada kumpul Nabi itu. Pokoknya di mana aja Nabi di kumpulinya. Bukan memikirkan surganya, tetapi ingin bersama Nabi itu. Itu tinggi lagi derajatnya. Baik. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit kita menceritakan manaqib aulia ini, Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Kita kembali, guru Bangil ini beliau awalnya sekolah di Martapura, tetapi kemudian melanjutkan menuntut ilmu di kota Mekah selama lebih kurang sekitar 10 tahun. Sampai kembali beliau ke kota Martapura. Itu guru Bangil itu kalau menurut manaqib, sebelum umur Sirin 40 beliau sangat menggeluti bidang fikih. Sampai-sampai guru Sya'rani, guru Anam Sya'rani Arif, apabila ditanya orang fikih, maka beliau menyuruh orang itu datang kepada guru Bangil. Tetapi begitu umur beliau sudah 40 ke atas, maka disitulah beliau mulai menggeluti kitab-kitab tasawuf, dan mobil khusus kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Karena Imam Ghazali sendiri di dalam manaqib beliau, Imam Ghazali itu murid daripada Imamul Haramain. Daripada hebatnya Imam Ghazali, sampai Imam Haramain gurunya berkata, ujar Imam Haramain, wahai Muhammad. Muhammad ini kan nama Imam Ghazali. Ujar Sidin Muhammad, ikam mengubur aku sedangkan aku belum mati. Artinya semua yang aku miliki ini kalah dengan ikam. Baik dari sisi ilmu, baik dari sisi ini sampai sisi tulisan, ikam mengubur aku ini kalau masih hidup. Saking Imam Haramain mengakui bagaimana keilmuan Imam Al-Ghazali. Sampai dikatakan dalam manaqib itu, tidak ada satupun orang alim di zaman itu apabila berbeda argumentasi dengan Imam Ghazali, selalu Imam Ghazali kalahkan mereka dalam debat. Sampai beliau diangkat menjadi guru besar di Nizamiyah. Tetapi akhirnya Imam Ghazali merenung, untuk ini aja kan hidupku, tujuanku ini seperti apa? Kalau hanya untuk menuntut ilmu
tampaknya semua manusia, ulun ulang, semua manusia dari Adam sampai kiamat gabung umurnya. Andai kata Pak Haji Ismail mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat hidup berapa ribu tahun kan? 2000 tahun kan hitungannya mulai zaman Nabi Isa aja kan, karena Masehi itu kan belum lagi tahun sebelumnya. Anggaplah misalnya dari zaman Adam sampai kiamat 1.000.000 tahun misalnya. Berarti kalau 1.000.000 tahun satu orang kali berapa manusia? Seitu yang diisi umur, tetap ilmu itu kada habis betul. Dari Imam Ghazali merenung, kalau begitu caranya ujar Imam Ghazali, apa sih sebenarnya aku ini hidupnya untuk apa? Kalau hanya untuk mencari ilmu, aku mengalahkan orang, dan aku cari lagi ilmu, aku mengalahkan orang. Lalu akhirnya Imam Ghazali sampai bahasanya beliau itu merenung dan akhirnya beruzlah, berkhalwat lebih kurang sekitar 10 tahun. 10 tahun beruzlah, menyendiri dan menjauh dari makhluk. Setelah 10 tahun itulah kemudian keluar karya besar beliau yang disebut dengan Ihya Ulumuddin. Yang di dalam Ihya itu luar Imam Ghazali sampai dipakarkan katakan pakar hati. Makanya dalam Ihya itu kan namanya Rubu'ul Muhlikat, yaitu perkara-perkara yang berpotensi bisa mencelakakan seseorang, yang berkaitan dengan penyakit-penyakit hati. Bagaimana Imam Ghazali itu membuat begitu sistematis. Selama 10 tahun itu beliau merenung, kayak apa aku ini jersilin beribadat kepada zat yang aku kadang kenal lawan zat itu. Bagaimana mungkin terasa nikmat ibadat atau munajat ini kalau tidak ada kemesraan antara aku dengan orang yang munajat ini. Itu yang membuat beliau merenung. Lalu untuk mendapatkan kemesraan antara beliau dengan orang dan dengan zat yang sangat silih cintai itu kayak kadang mungkin ada cinta kalau kadang ada kemesraan di dalamnya. Ada orang cinta itu yang mesra, bukan datang dan kadang ada rasa. Beribadat, sembahyang, tapi takutnya apa dampak, apa rasanya biasa aja biasa. Ya mbak, lebih gugup inya bertemu lawan pejabat, lebih senang inya bertemu lawan orang yang kira-kira bakal menggolkan proyeknya daripada inya ketika sembahyang. Rasa takutnya kepada pejabat lebih besar daripada rasa takutnya ketika inya masuk dalam sholat. Sayyidina Ikrimah bin Abu Jahal apabila hendak sembahyang itu selalu pingsan. Ketika orang tanya kenapa, karena murabbi kada gampang-gampang nang kusambat di pandir Tuhan. Sayyidina Ikrimah bin Abu Jahal. Sayyidina Ali itu apabila sholat dipanah orang, panah itu dicabut, itu kan merasa. Itu ketika mereka bujur-bujur merasa bagaimana hubungan antara mereka dengan Tuhan. Ada kemesraan, ada pengorbanan. Urang, apalagi bahari lah, guru lah. Bahari kan kada ada HP kayak ini bilanya hendak lawan orang, kada kawan lain berteleponan biasanya bertamu tuh Bang Bahari, kada bersurat gula. Oma bila sudah menghadap surat tuh Bahari sampai apa lagu Tommy J bisa kan ada surat tuh Pak. Surat tuh Bahari luar biasa, menunggu surat datang. Pokoknya betul-betul mana Pak pos datang. Dia sudah bertamu lawan orang yang dicintai umat. Hakun benyamuk hakun. Duduk di pelatar rumahnya, datang ke rumahnya beelang, kanyamukan, kada bapak, kada terasa lagi nyamuk deh. Nah itu tuh ketikanya merasakan kemesraan, merasakan kenikmatan ketika ingin berdua dengan orang yang dicintainya. Hanya berdua, maaflah orang dengan begini, kada hanya sekedar berdua aja tanpa sentuhan, kadang orang di situ sudah merasakan kegembiraan. Amun orang nang kada betang mulawas dikirimi surat gini mau mulak, apalagi mun inya menyadari bahwa orang nang dicintai itu kada pernah berpisah dari dirinya, makinnya ini selalu merasa gembira. Makanya aulia itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kayaknya hendak sedih, kayaknya hendak takut, apa yang ditakutkan, apa yang sedihkan. Tuh, jadi singkatnya Imam Ghazali itu ketika beliau akhirnya beliau tulis selama perenungan itu, oh ternyata memang antara manusia dengan Tuhan itu tidak ada hijab kecuali manusia sendiri yang membuat hijabnya. Ya pada akhirnya Allah Ta'ala itu apa yang bisa menghijab Tuhan?
Ulun di sini berdiri, antara ulun dengan jam itu kan ada tirai. Jam itu terbuka, terlihat itu jarum pendeknya ke 8, jarum panjangnya ke 3, ulun melihat. Tidak ada tirai, tidak terhijab. Cuma mata ulun ini bermasalah. Begitu ulun lepas kacamata ini, jangankan angkanya jamnya aja nggak ada. Ulun Pak Ismail ini, muha Pak Ismail ini nggak ada. Guru Yasir, muha Guru Yasir nggak ada. Makanya tadi ketika masuk ulun nggak tahu ada Guru Yasir, karena kacamata ini embun. Nah ini muha pian si Ibu nggak ada yang nampaknya. Bukan pian kadada, tapi mata ulun terhijab dengan penyakit yang ada di diri ulun orang. Ini penyakit ulun. Bisa lah diobati, bisa. Tuh Habib Jindan disini men, Habib Umar disini men. Wah di sini pakai kacamata lagi. Mereka bawa obat, bawa operasi berhasil, mereka bisa melihat. Artinya segala penghalang di mata itu disingkirkan, akhirnya kita bisa melihat dengan terang. Bukan objek yang dilihat itu kan ada. Kayak orang katarak, bisa melihat. Karena bisa, tapi begitu katarak itu dibuang, maka mereka bisa melihat dengan baik. Ulun, bini ulun bisi datu di balik papan. Datunya tuh umur 90 lebih. Umur 90 lebih baru operasi katarak. Wah ini sih bisa melihat, cuma baru meninggal berapa hari yang lalu. Sempat beberapa tahun pasca operasi katarak, Padi bisa melihat. Padahal selama puluhan tahun Ma'arif kan bisa melihat. Bila bini ulun datang itu dijapai di muha dulu. Siapa sih yang datang kayak anu aja. Beberapa tahun terakhir ini di umur 90 sekian di operasi katarak bisa melihat. Melihat cucu-cucu dan semua dilihat. Artinya bukan benda di hadapan kita yang ada, tetapi hijab di diri kita yang mendinding. Itu kita akan melihat. Dan begitu ulun pakai kacamata, nampaknya kelihatan. Lalu Imam Ghazali berkesimpulan, hijab-hijab di hati itulah yang membuat kita kada bisa merasakan kehadiran Tuhan. Yang Allah Ta'ala itu aqrabu ilaikum min hablil warid. Lebih dekat kepada kamu dibanding ini urat leher ini di dalam kulit. Kayak apa itu di dalam diri kita, bukan dekat lagi. Kita dengan urat leher ini apa? Itu bagian dari diri kita. Tuhan lebih dekat kepada kamu dibanding itu. Lalu akhirnya dia mencoba untuk mencari apa penyakit-penyakit yang berpotensi menghalangi pandangan batin. Karena Allah memandang kepada batin. Dan apabila kita ingin merenungi dan memandang itu, kita pun memandang bukan dengan batin. Lalu akhirnya Imam Ghazali berkesimpulan, oh ternyata di antara penyakit yang bisa menghijab manusia dari Tuhan adalah riya. Apa riya? Riya itu definisinya begini. Apabila orang terserang riya, maka kemungkinan besar indikasinya ini. Bila orang merasa di dirinya ada indikasi ini, maka itu adalah tanda orang terserang penyakit riya. Apabila dia terserang penyakit itu, ini obatnya. Coba lihat skepsis. Nah, ini ujub, ini sum'ah, ini hubbul jah, ini hubbut tarafu. Semua disebutkan Imam Al-Ghazali. Nah, kitab inilah yang digandrungi oleh Guru Bangil, terutama ketika beliau sudah melewati masa umur 40 tahun. Sebelumnya beliau belajar, tapi ketika umur sudah 40 seperti umur kenabian, lalu di saat itu beliau bujur-bujur, dianggap saat itu memang sangat menonjol dibanding yang lain dari sisi ilmu tasawuf beliau. Beliau termasuk murid yang sayang disayangi oleh Sayyid Muhammad Amin Qutb. Singkatnya, makanya lihat murid-murid Guru Bangil itu semua menonjol dari sisi tasawuf. Hampir semua. Coba lihat Guru Bangil ketika sampai ke Martapura, beliau itu sempat ingin diangkat menjadi qadhi. Qadhi itu jika bahasa kita orang yang memutuskan hukum di satu daerah. Bila ada sengketa, misalnya Pak Ismail lawan siapa bersengketa masalah tanah, sama-sama berisi surat, sama-sama berisi bukti, harus ada yang memutuskan itu qadhi. Kalau mufti hanya memberikan pandangan dan fatwa, jawaban mufti kadang mengikat, tapi qadhi bila memutus putusannya mengikat. Jadi mufti menjawab, jawaban mufti itu kadang mengikat, kadang memutuskan hukum. Jawaban mufti itu hanya menjadi pertimbangan bagi qadhi untuk memberi satu putusan.
Bukan mufti, qadhinya. Qadhi berarti qadhi itu tanggung jawab besar terhadap putusan yang diputuskan. Maka guru bangil menghindari. Beliau merasa takut. Padahal orang sekali bersidin. Ada kita kadang bersurung. Lalu beliau akhirnya berhijrah ke Bangil. Sampai ke Bangil sidin berusaha. Ya apa? Ke Bangil undang yang anak kan berusaha. Kalau kan datang ke kampung orang langsung membuka izin. Membuka majelis. Karena memang aku ini kadang aja berusaha mencari penghidupan yang halal untuk keluarga sini. Sampai akhirnya terjadi satu permasalahan di antara Bangil itu ketika orang kebingungan masalah memperluas masjid, tetapi ada di perluasan itu kan ada komplek kuburan. Kayak apa jadinya? Lalu masalah itu kemudian ada yang memberikan saran untuk ditanyakan kepada guru Bangil karena dia tahu. Ditanyakanlah kepada guru Bangil, ternyata masalah itu terpecahkan di hadapan guru Bangil. Di antara orang yang membuka kewalian dan kebesaran guru Bangil adalah Kiai Hamid Pasuruan. Beliau yang menyuruh murid-murid beliau untuk datang kepada guru Bangil. Akhirnya memang cahaya itu kada bisa ditutup-tutupi. Akhirnya orang semua tahu tentang keutamaan guru Bangil. Akhirnya beliau membangun pesantren di sana, pesantren Batu Kalampayan. Akhirnya setelah berjuang begitu lama menghasilkan murid-murid yang luar biasa. Abah guru sekumpul itu adalah didikan guru Bangil. Bila guru Bangil A, katakan abah guru A. Bila jadi guru B, abah guru B. Termasuk ya abah guru dulu. Sidin itu, abah guru sekumpul itu ketika muda, beliau itu hampir setiap hari itu bergulung kesakitan karena kesakitan perut. Dan parah. Sampai mama Sidin, bini Sidin, ading Sidin, Bu Rahma itu, bertiga bebinian yang di rumah itu, semuanya menangis bila sudah melihat guru itu kesakitan. Kadang saking sakitnya guru itu bisa pingsan. Karena menangisan yang bebinian ini. Sampai akhirnya saat itu disarankan oleh dokter ke rumah sakit. Lo guru waktu itu kan mau ke rumah sakit. Sedangkan dokter membaca ini pasti ada peradangan di dalam khusus. Akhirnya disuruh ke rumah sakit, guru kada mau. Ke rumah sakit itu apa lagi mengenai peradangan operasi kan? Guru kada mau. Jadi maaf dengan kalimat inilah. Jadi ujar Abah Hanang Bagesah untuk memaksa guru ke rumah sakit ini separoh dibunguli jangan ada juga. Bukan membunguli jangan kada, tapi mau kada mau seperti itu supaya sih mau. Jadi akhirnya ujar Abah Hanang Bagesah ada waktu itu dokter yang memang pintar mengurut. Jadi datanglah ke situ mengurut. Jadi kada terbesit bahwa ini dokter. Mengurut, jape-jape parut pian ini kayaknya ada masalahnya di dalam nih ya. Kayaknya ada masalah nih parut pian nih. Cuma untuk memastikan dia rumah sakit ada alatnya melihati apa gerang di dalam tuh masalahnya. Lalu sih nol. Tulah ke Banjarmasin. Sampai di Banjarmasin singkatnya waktu Sidin Bulik sudah merasa reda, ringan, nyeri kurang. Lalu ketika beliau terdengar kabar hendak Bulik, silakan. Jadi ketika itu ditelepon oleh guru Bangil. Guru Bangil menyuruh abah guru untuk tulak ke Surabaya hari itu juga. Jadi begitu Bulik yang lain bulikan ke Martapura, abah guru Abah Hanang belok menuju ke bandara. Dari pesawat langsung ke Surabaya. Sampai Surabaya sebutin dia perintah guru Bangil. Ujar guru Bangil mau operasi nyawa umpat aja dokter. Nah itu sih mau operasi. Artinya ini orang nang bujur-bujur tunduk lawan guruan. Ujar guru operasi. Ujar guru operasi, dasar operasi sih. Jadi Abah Hanang memang terjadi peradangan dalam usus beliau. Nah kayak itu beliau di waktu muda beliau sudah diuji oleh Allah dengan penyakit. Yang kedua memang beliau itu ditunduk oleh guru Bangil. Jadi guru Bangil memang adalah salah satu guru beliau dalam tasawuf. Singkatnya, dari banyak kalau kita bicara guru Bangil. Kalau di Kalimantan Timur ini yang itu diantaranya adalah almarhum Kiai Haji Buya Syarwani di Balikpapan. Buya Syarwani Balikpapan itu adalah termasuk murid daripada guru Bangil. Setelah dari Darussalam beliau ke Bangil, habis dari Bangil beliau ke Mekah. Habis ke Mekah itu datang keliling ke Maroko, ke Syria, ke Yaman, ke Mesir. Di antara murid sini lagi di Kalimantan Timur adalah almarhum guru Safwan di Handil.
Di antaranya almarhum guru Masdar diambil. Di antaranya almarhum guru Arfi diambil. Di Samarindanya almarhum guru Yusra, guru Gusti Suryani. Banyak nih murid-murid. Artinya murid-murid itu memang Masya Allah, murid-murid guru Bangil ini dasar luar biasa. Banyak di antara mereka yang mengungkap sifat guru, yaitu ketujuh khumul, yaitu menyembunyikan diri. Di Samarindanya ada orang jadi, ya bahasa itu jadi imam di masjid salah satu instansi pemerintah ini. Orang karena ada yang tahu ternyata sih murid guru Bangil, termasuk murid generasi lawas. Orang banyak kata di sini memang dia orangnya sebenarnya dia orang diam. Seandainya kada orang-orang yang tahu sih dipanggil yang membuka, itu orang kada tahu sih yang dipanggil. Jadi memang mengumpati sifat guru, mengumpati guru. Baik. Ketika beliau ini menyampaikan segala ilmu beliau tadi, menyembunyikan diri, tapi memang Allah ingin beliau itu nampak. Ternyata setelah sekian lama berjuang, beliau kemudian dipanggil oleh Allah di umur sekitar 74 tahun. Sekitar beliau itu meninggal tahun 89 dan dikuburkan di Bangil. Kubur di Bangil. Umur tahun 89 di umur sekitar 74 tahun. Itulah masa beliau menuntut ilmu di Mekah dan kemudian mengabdikan diri untuk mengajar. Kalau kita bicara karomat, kada usah bicara karomat, lihat pang murid-murid sedang banyak kok kada cukup aja di karomat itu. Seandainya kita kada usah bicara gini karomat guru Bangil, abah guru ini gini seikung sambat murid sirin cukup sudah bagi sini sebagai satu kemuliaan, sebagai satu kebanggaan. Tambah lagi yang lain-lain, yang guru Syukri di Martapura, banyaknya murid-murid. Jadi inilah sampai-sampai almarhum guru Seman, guru Bangil, abah guru ini bertiga emang berangkat dalam sana dunia akhir. Emang berkeluarga ya, padahal guru Seman itu paman lah abah guru. Dan mereka bertiga berangkatan saudara dunia akhirat. Jadi memang guru Bangil sudah tahu bahwa ujar sidin ikam berdua di sini karena berkubur berdampingan aku aja sini nang kada. Ternyata emang guru Bangil menyendiri berkubur di Bangil. Sedang abah guru dengan guru Seman mulia berdampingan ditambah oleh guru Salman Jalil. Bertiga di sekumpul. Jadi ulun sejujur ketika bicara karomat, ketika kita perlunya bicara karomat, tapi yang ulun lebih tertarik adalah kita lihat jalan hidup. Ternyata aulia itu memang berjuang. Lihat guru Bangil wali 10 tahun sekolah di Makkahnya aja, belum yang sekolah di Martapuranya. Guru Seman mulia sama di sana ada namanya ketua pimpinan Jamiyatul Qura wal Hufaz, almarhum Kiai Abdul Rashid dari di Samarinda, anak dari Kiai di Samarinda itu. Di pasar pagi itu ada nama jalan Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan ini adalah abah dari Kiai Abdul Rashid. Kiai Abdul Rashid ini berkubur di Masjid Raya. Di Parak karo Tuan Guru Kiai Abdullah Marisi. Berkubur itu beberapa kiai-kiai Samarinda. Nah macam Kiai Abdul Rashid itu aja, beliau tuh sekolah di Mekah hari di Saulatiyah. Angkatan kuburan guru di Mekah. Setelah beliau selesai Mekah, melanjutkan pulang sekolah di Mesir sekitar 13 tahun. Kayak bilang. Makanya benar Allah katakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Dasar nang bisa takut lawan Tuhan itu dasar orang alim aja. Makanya akhirnya ada di antara yang berkomentar, kalau ulama itu bukan wali, kada ada wali. Amun ulama itu bukan wali, kada ada lagi Tuhan biji wali. Siapa lagi yang bisa takut kepada? Karena ilmu yang akan membuat mereka, ilmu itu nur. Makanya Allah katakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi kada ada wali itu dan kada alim itu ada. Cuma terlepas dari mereka ini masyhur atau mastur jadi. Tapi memang kada alim kada ada wali itu ngang-ngang atau dihukum kada ada. Karena Allah sudah mengatakan innama huwa innama turab. Sudah dibatasi. Yang
akan kepada dasar ulama. Selain dari ulama ada bakal memiliki rasa takut. Makanya ilmu itu luar biasa. Ilmu itu nur kan. Ilmu itu nur. Jadi tuntutlah ilmu di hari yang tidak bermanfaat lagi apa-apa. Maka ilmu kita itu insya Allah akan menjadi cahaya yang menerangi. Guru Saman sama aja juga. Guru Saman itu bahari ketika bulik dari Mekah. Kapang menurutnya bulik Mekah langsung anu kada dah. Gawian itu di sawah aja. Makanya satu orang guru Padang itu di sawah karena menghabiskan waktu banyak di sawah aja. Tambah guru Saman itu ada guru Padang. Bahari disebut orang guru Bujang ya. Ada sini Bujang, tapi setelah di masa tua beliau menikah dengan anak sahabat dia, anak guru Saman Jalil. Singkatnya, saking menyembunyikan dirinya guru Saman, bila undangan duduk di bunjuk. Dia duduk di bunjuk. Orang lulusan Mekah sekian tahun duduk di bunjuk. Akhirnya pas hari itu gurunya kada datang. Ketunjukan orang sampai orang baca aja. Orang itu aja anaknya itu. Anaknya Haji Mulia tuh. Itu tentang Mekah orang. Akhirnya dipaksa orang bila kamu kada doa makanan orang gitu. Baca doa. Jadi kisah guru Bangil itu membaca doa itu mencabut buku. Membaca doa itu mencabut buku. Dibuka buku tuh dibaca. Orang kampung sampai jarak kayak satu abah sini sampai tertangis melihat. Ada kita kan tentang masalah bacaan salah jawani kada buku. Ini orang nang bujuk bebuku baca. Di satu sisi bujuk karena kada aib ya bebuku tuh. Pertama mata berpahala melihat tulisan-tulisan baik. Itu daripada beliau menyembunyikan diri gitu. Kita ini membaca buku pada hafal ya. Yang guru Bangil kayak berbuku sih. Ini luar biasa. Jadi orang-orang begini mau menonjol. Jadi wajar abah guru sekumpul itu seperti itu karena di zaman beliau itu emang dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa hebat. Di zaman almarhum guru Tuha ada, zaman almarhum guru Ahmad Zaini, anak guru Abdurrahman, Witan guru Ibad. Di zaman itu memang ada guru Ibad yang bujur-bujur siap pasang badan dalam segala hal melihat abah guru. Di zaman itu guru hidupan ngurusin dahlan. Di Martapura itu memang ulama-ulama top di bidang masing-masing. Ada almarhum guru Romli. Di Keraton Daldas ada almarhum guru Rafi'i. Ada almarhum guru Royani. Hidup ulama yang memang membidangi di bidangnya masing-masing. Jadi kada heran seakan-akan memang kita lihat seakan-akan Allah mempersiapkan kehadiran abah guru di Sadil Busir. Karena Allah katakan dalam Al-Quran waja'alna likulli syai'in sababa. Maka Allah siapkan sebabnya. Dipersiapkan generasi-generasi hebat di zaman itu. Sulit loh mencari di Martapura itu kumpulan serami itu para ulama. Zaman abah guru itu dasar semua orang-orang top yang ada. Dan barulah Habib Zain datang melihat Hadrul itu bukti kalau Allah menjadikan sirin menjadi wali Allah Ta'ala kullun muyassarun lima kullu talab. Jalannya pun dipermudah oleh Allah untuk menjadi itu. Tapi bila orang memang camuh, Allah menghendaki akhir hidupnya sulit, maka biasanya ini pun diringankan langkahnya untuk berbuat sesuatu yang buruk. Makanya dia ada doa kalau Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Allah ulun meminta kepada pian surga. Apalagi yang kita minta bukan surga, wa ma qarraba ilaiha, dan segala apapun yang bisa mendekatkan ulun kepada surga. Beri ulun ya Allah kemampuan untuk bisa melakukan segala sesuatu yang bisa mendekatkan ke surga. Min qaulin wa fi'lin wa niyatin wa i'tiqad, baik dari pekerjaan, amal atau perkataan atau niat atau i'tiqad. Jadikan semua itu jembatan untuk mendekati surga. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, dan jauhkan ulun dari neraka serta jauhkan juga ulun dari segala macam jalan yang bisa membawa ke neraka, baik dari perbuatan, perkataan, niat atau etika. Jauhkan ulun dari itu.
Karena kada usah bicara nerakanya, lamun amalnya tegawi ujung-ujungnya bakal neraka. Pian kada usah banyak penderah hendak ke Banjar. Duduk aja pian di bisa dari Lestari sampai yang ke Banjar. Jadi bukan masalah banyak bicara, duduk aja di situ pian akan sampai kepada satu tujuan. Kalau pian gawi amalan surga, pian kada minta macam-macam, tapi gawian-gawian ujungnya akan mengantarkan pian ke surga. Itu jalannya. Mudah Allah berikan kita kemudahan untuk berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW. Sudah, artinya kita malam ini sebenarnya kalau sekadar kita membaca niat kita membaca manaqib, sebenarnya tercukupi dari awal. Karena manaqib kalau selalu bicara sedikit tentang sini manaqib sudah. Kalau nama manaqib sempurna, apa batasan sempurna? Hendak sampai bertahun-tahun kita di sini berdiaman karena bakal tuntung juga. Jadi kalau hanya bicara manaqib, kalau hanya bicara rahmat, yakin mana insya Allah rahmat turun malamnya. Amin. Tinggal dipikirakannya parut lapar. Membaca manaqib terus bujur rahmat turun, cuma makanan terang keluar. Jadi mau kadang harus berdoa aja gitu. Bah berdoa, nyari turun rezeki. Mulai dapur. Mun ada. Baik. Sudah cukup sudah kalau manaqib tadi sudah. Jadi intinya ketika pian diceritakan manaqib wali manapun, satu hal yang paling penting untuk mendapatkan keberkahan adalah yakini bahwa orang itu memang wali Allah Ta'ala. Karena baik sangka itu tidak akan pernah merugikan siapapun. Kan akan merugi dengan adanya baik. Ya itu satu, yakini bahwa orang itu. Yang kedua, kita bukan hanya bercerita keramat, bantu kita makanan, bulikan, karena adakan pulang kan. Tapi lihat perjalanan hidup mereka. Itu jalan yang mereka tempuh sehingga mereka sampai kepada sesuatu yang mereka capai. Maka kalau pian pun ingin mencapai apa yang mereka capai, minimal ikuti jalan mereka. Kalau pian kada bisa di barisan depan, setidaknya jalan pian sama sampainya pun ke tempat yang sama. Minimal kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah bila berjalan di jalan mereka. Karena mereka itu tidak berjalan kecuali di jalan para nabi. Nah itu tujuan kita membaca manaqib, menceritakan begini loh mereka memiliki kerendahan hati, jauh dari kesombongan, jauh dari keakuan dan lain sebagainya. Itu mereka itu yang kita ikuti. Semangat menuntut ilmu kada berhenti, itu yang kada kita ikuti dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian para habaib kita dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan, kesembuhan, keafiatan, dan kita berdatang yang hadir dan kabul hajat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir apabila kelak dipanggil Allah dipanggil dengan keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi ala kulli ma bil hadratin nabi al-Fatihah. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم يا الله 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 يا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. صلاة تامة خشينا أمرك قلنا وبرهم من أفراك وأفراد اسم وشراء. اللهم هذه المجلس ورحمة وشلا ورحمة نجلها وبركة شر الشفاء وعظم الماء. بسم الله والسلام على عمي وسلم على رسول وسلم وقربها وتابعين وتبع تابعين الأولياء والعلماء والسلم والوالدين والأخوان المسلمين. سمي إلى أرواحهم شيخنا ومعلمنا وقربتنا وجيراننا وللمعلمين هيا أمة برحمتك يا أرحم الله وتجنا واختم بشرط عملنا الإيمان والإسلام جمعا طابنا وأدرجنا ولا تنا به قبله ولا تأخذنا على الضر والآخرة من الدنيا عند انتهاء قال غير الله محمد رسول الله. اللهم احينا بالإيمان وترفع عنا بسمنا برحمتك يا رحمن الرحمن ومنزل رحمتها ونعمتها والشرفة القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا لرفيق محمد صلى الله عليه وسلم الجميل. ثم إلى خصوصا سريان شاه بن أحمد روح سندر أحمد بن سعد Gusti Abdullah bin Abdullah Astaliun bin Masyhur. Usman la zara man la zara man la zara wa la dhakira birahmatika ya arhamar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa jadina minhum nasina wa alimna minhum azina wa rizqna tilawata wa ana al-layli wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya maulana ya rabbil alamin. Sallallahu taslima ala khatamil jami' anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah العالمين. تقبل الله ومنكم. منا ومنكم تقبل.